sudah mengaji lawan guru nang muslim kampi, mengaji ke guru nang sesat, nang sifatnya menyesatkan, di mana pengaruhnya kita apa guru nang ada ni kada mengarahkan, ada kesaktian nang sesat ni sakti, di mana saktinya tahan makan papaji. Makan nasi sup pada tahun papaji itu ya. Jadi kalau ada ulama tapi menyalahi syariat, tapi ada keganjilan, itu lain wali, itu waluhnya nyata atau walanya. Dan engkau berkahwilah ya Allah pada bulan Sya'ban. Salah satu menunjukkan bulan Rajab, bulan Sya'ban adalah berkah. Kita isilah di bulan itu banyak-banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata ulama, bagus di bulan Rajab itu setiap pagi, setiap petang berdoa sambil kedua tangan kita angkat. Apa doanya? Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya. Ya Allah, ampunilah, sayangilah ulun dan semua taubat-taubat yang ulun lakukan pian. Apabila amalan itu kita baca, pas kita diambil Tuhan meninggal dunia, insya Allah kita selamat daripada siksaan api neraka. Karena orang betul bertaubat minta ampun kepada Allah, hingga menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini di antara amalan yang bagus kita baca, banyak-banyak kita tuh minta ampun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap habis sholat, apa yang dibaca Nabi? Istighfar. Padahal Nabi ini sudah dijamin tidak ada punya dosa, tapi Nabi ini sebagai pemimpin memberi contoh lawan yang lain. Artinya yang penting kita minta kepada Allah itu adalah keampunan. Sebab kita ini bukan malaikat, bukan rasul, bukan nabi, bukan wali. Tentu kita pada sini ada punya dosa. Kadang-kadang dosa di telinga, kadang-kadang dosa di mata, kadang-kadang dosa di mulut, kadang-kadang dosa di hati, kadang-kadang kita tuh salah lawan bini, kadang membimbing lawan bini, kadang membimbing lawan anak, kadang bisa mendoakan bini dengan doa yang baik. Kita kebanyakannya nggak menyumpah pisau lawan anak, kadang-kadang menyumpah pisau lawan bini, sampai-sampai bini dipanakan handuk. Apalagi anak dipanakan handuk, jangan doakan ya doa yang baik. Sekalipun keadaan sifatnya akhlaknya jelek, tapi dengan dikatakan doa akan dirahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Sya'ban ini penting kita minta keberkahan kepada Allah. Sebab Sya'ban ini adalah bulan sholawat. Kalau Rajab banyak istighfar, kalau Sya'ban banyak membaca salawat. Umpama di bulan-bulan yang lain kita membaca salawat hanya sedikit, bulan Sya'ban banyak dia. Dan sampaikanlah ya Allah ke bulan Ramadan. Bulan Ramadan bulan suci, bulan turunnya Al-Quran. Dikatakan Nabi, dikatakan ulama, Ramadan itu adalah bulan umatku.
yang mana di bulan itu amal kebaikan kita dilipatkan pahalanya, yang mana itu bulan yang suci, yang sangat baik kita baca di bulan itu membaca Al-Quran. Nanti gunanya lidah memuji Tuhan, memuji Nabi. Sebab keyakinan orang beriman Allah yang sempurna. Nabi Muhammad adalah hamba yang disempurnakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita supaya banyak menyebut Tuhan, banyak menyebut Nabi, kurangilah menyebut nama. Kalau menyebut Tuhan, maulah hati kita lapang tenang. Banyak membaca salawat, kita dapat curahan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiap-tiap bacaan yang kita baca itu ada cahayanya. Cahaya itu akan masuk ke hati kita sehingga hati kita tenang. Apabila cahaya bacaan itu merasap ke mata kita, maka mata kita ini kada lagi melihat sia-sia. Tiap-tiap bacaan mengandung faedah. Pejabat burung sekumpul, tiap-tiap wirid mendatangkan wahid. Wahid itu ada timbul kena perasaan pasukan lawan Tuhan, perasaan cinta lawan Tuhan, cinta lawan Nabi Muhammad SAW. Dan di bulan Rajab inilah terjadi mukjizat bagi Rasulullah adalah Isra dan Mi'rajnya Rasulullah. Apa makna Isra itu? Adalah perjalanan di waktu malam, yang mana jalan yang ditempuh Nabi ini sangat jauh, tapi Nabi lewati dengan beberapa waktu. Pada hitungannya ini berbulan-bulannya sampai. Hanya ditempuh Nabi 2 jam 3 jamnya sampai. Sehingga tempat tambahan Nabi waktu Nabi meninggalkan lalu pulih dicapai tempat tambahan Nabi itu bulan masih panas. Nah, sama biar dah duduk, habis duduk biar dicapai bakas duduk itu pasti ada panas. Lamun dicapai dingin, telah mati. Ini Allah Ta'ala menampakkan kekuasaannya. Kita yakin Allah Ta'ala Maha Kuasa, yang balum alim kau Tuhan ma'alim maka bang balum sugih kau Tuhan menyugihakan. Jadi nambuhan nang susah-susah, nang menutul ilmu balum paham-paham, jangan putus asa. Sambil ilmu kita tuntut, sambil kita berusaha, sambil hati berpegang lawan Allah, Allah kawannya menyugihakan, Allah kawannya ma'alimakan. Jangan kita itu putus asa atau patah hati. Umpama lelakiannya hendak begini, badakah melawan begini yang beginiannya kamu hendaklah sini pindah Tuhan. Ya Allah, Tuhan atasnya ya, kamu di bawahnya mengayu. Tapi si laki-laki anak begini ini kenapa apa? Belum sampai ini waktunya lagi. Badakah pulang, bubur pulang ya lah. Menjalur lagi bagiannya, anu lalakiannya ada begawi juga. Ada apa aja lalakiannya belum sampai waktunya ya lah. Berapa kali badakang gagahnya ketuhapan badakang. Alhamdulillah, kamu sekali-kali angkat itu. Karena mustahil lawan Tuhan mungkin ya, harusnya lawan Tuhan. Nang gagal
sekali begini, ampun ibu, awak harusnya ada membadai lawan awak, maka bini dulu. Itu harusnya lawan Tuhan. Jadi orang ada iman, ada keyakinan kepada Allah, dan ada sakit hati. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Abah dosa kumpul orang wali kasih Allah, kadang bisa sini itu sakit hati. Bisakah melihat foto sini itu bintang kamu? Selalu senyum. Itu memancarkan di hatinya penuh pengenalan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dapat barokah. Yang mana disebutkan dalam ayat Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Allah membawa dengan kalimat tasbih. Nah, jadi tasbih ini bagus kita baca. Apalagi kita ini baca sesuatu nampilan aneh, nampilan ganjil, baca Subhanallah, Subhanallah. Jaga sekumpul, tapi juga baca tasbih, insya Allah kena awil muda. Pada sini sudah berbuyut, jadi apa? Ya, pada sini dikait. Nah, apa kalau juga tasbih? Yang nampak tasbih itu disehatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabab nang maulah kita tu jadi penyakit akibat pikiran. Kalau pikirannya kepada Allah, pandangan hatinya kepada Allah, insya Allah disehatkan dulu. Dapat nikmat, kecilkan nikmatnya, tetap kita baca Alhamdulillah. Melihat sesuatu yang aneh, baca Subhanallah. Kita kebanyakannya melihat sesuatu yang ganjil, yang aneh, umah. Kadang-kadang ucapan bah. Ganti baca Subhanallah. Alhamdulillah. Maha suci Allah telah menjalankan hamba. Siapa dikehendaki hamba di sini adalah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Hamba ini makom yang paling tinggi. Karena bisa Allah Ta'ala itu menyebut Nabi itu dengan nama Siddiq. Tetapi Allah sebut Nabi Muhammad itu dengan pangkatnya, dengan gelarnya. Allah beradab dengan Nabi. Allah memuji dengan Nabi. Yang betul menghamba, yang betul tunduk kepada Allah cuma Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mudah mengikut Nabi. Tujuanlah hendak dekat kepada Allah, beribadah kepada Allah. Adapun kita ini musiman beribadah, bahan jadi pembakal, bercakap bermasjid, baca menjadi pembakal, cangkal bersedekah, ada kunjungan. Nah, kita ini namanya masih hambawang. Karena jadi hambawang, hambacaknya. Karena jadi hambacak, hambuku. Kenapa jadi kita ini banyak hambawang? Karena lain pikiran nang diutak ni gak duit. Napa nang aku makan isuk? Napa nang aku minum isuk? Kawin jiwa aku ni kadakah kira-kira hambawang. Padahal makan minum sudah ditentukan Tuhan. Tapi kita kadang aku berumur rezeki lain. Nah, jadi harus kita yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita pikirkan adalah kata-kata ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana Allah Ta'ala menjalankan Nabi di waktu malam, menunjukkan waktu malam ini lebih mulia pada waktu siang.
karena mulianya malam ini adalah tempat ibadah. Waktu doa kita dimakbulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap malam Allah Ta'ala mengucap, adakah hamba yang minta? Ayo pinta aja, aku siap mendatangkan apa yang dipinta. Adakah yang ingin hajatnya dikabulkan? Aku siap mengabulkan hajatnya. Ini setiap malam. Lalu bagus kita tuh malam beramal beribadat. Pejabat berkumpul, pasangannya wali-wali itu adalah malam. Nah, jadi ambil kesempatan malam itu bawa beribadah, bawa sembahyang, bawa berdoa, atau kita tuh mengaminakan wali-wali yang di malam itu banyak berdoa. Kata Syekh Salman Al-Madani, usahakan engkau itu bangun sebelum subuh, supaya engkau menjadi golongan yang dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab suasana di ujung malam itu suasananya luar biasa. Kata Allah, wabil ashab-hum yastaghfirun. Karena wali-wali di waktu sahur selalu meminta keampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi itu berjalannya mulai masjid adalah ke masjid, dari tempat ibadah ke tempat ibadah. Mudah-mudahan kita disampaikan Allah ke Makkah, menjadi tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita sampai ke Madinah, jadi tamunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dimakan Tuhan dulu, kecuali sudah sampai ke Makkah, ke Madinah. Apa aja amalannya supaya awal naik haji, awal sampai ke Makkah, ke Madinah, amalannya berdoa atau minta doakan. Ada pelanggan anak tolak haji, kita bahasa minta doa. Kebiasaan apabila ada kawan yang tolak haji, kita minta sumsungan. Karena lumayan 10 kilo ya, karena jalaknya setengah kilo. Nanti umpamanya sahabat tolak haji, yang penting tentu kita berpesan doa. Sebab doa yang kita panjatkan di sana cepat dimakbulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak amalannya supaya mudah naik haji. Nah, banyak-banyak membaca salawat, baca maulid, membaca burda, ini salawat. Nah, insya Allah kita akan dipanggil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk amalan membaca manaqib Sayyidah Khadijah. Insya Allah kita sampai ke Makkah, ke Madinah. Apa aja amalannya lagi supaya mudah naik haji? Menabung. Rasa hajinya sejuta. Udah kita disugihakan Tuhan. Ya harusnya lawan Tuhan. Allah sejenak Tuhan menyugihakan lawan kita. Allah jaya. Adanya jalannya. Kalau kita minta mengharap pasti dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana tempat Makkah, Madinah dan Baitul Maqdis itu tempat yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tempat yang ada keberkahan di Makkah? Di situ ada Masjidil Haram. Yang mana kita kalau sembahyang di situ pahalanya ratusan ribu. Alahan pada sembahyang nilai. Nah, jadi kalau kita sampai ke Makkah, banyakin sembahyang di masjid, banyakin tawaf di Baitullah. Kau di Baitullah ini kan ada di kampung. Paling-paling ada di kampung kita ini tawaf di Batuah, bukan kau di Baitullah. Nah, banyakin di situ tawaf. Ada kawan kau di Baitullah memandang Baitullah itu ada pahalanya.
Memandang Baitullah empat bucu itu menunjukkan sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah. Di situ ada tempat sa'i, di sana ada Mina, ada Arafah, itu tempat-tempat yang mulia. Di sana ada Banu Zamzam. Banu Zamzam ini banu yang paling sehat. Yang mana banyu ini afdal, tapi ada lagi banyu yang lebih afdal pada banyu Zamzam adalah banyu yang diberikan untuk tangan Nabi. Untuk sahabat-sahabat itu minum banyu yang di celah-celah jari Nabi. Dan di Madinah itu adalah makamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita betul cinta lawan Nabi, kita melayani Nabi. Siapa aja yang mengucap salam salawat sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah itu malah kadang mati sedih melihat apa yang dilakukan oleh umatnya. Mudahan kita ini menjadi umat yang pandai menyenangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jalan menyenangkan Nabi, kita berkumpul-kumpul di majelis, membaca ilmu, membaca amalan. Nabi senang. Apa hikmahnya Allah menjalankan Nabi? Allah ingin memperlihatkan kepada Nabi tanda-tanda keagungannya, tanda-tanda kebesarannya. Nabi sebelum terjadi Isra Mi'raj, Nabi dapat cobaan, dapat musibah, sehingga hati Nabi ini sedih. Kenapa sedihnya? Wafatnya Sayyidah Khadijah, yang mana Sayyidah Khadijah ini orang kaya, kekayaannya semuanya gasan Nabi, membela dakwah Nabi, menjaga Nabi, melindungi Nabi. Wafat Nabi sedih. Sedihnya karena Allah. Yang kedua adalah wafat paman sendiri Abu Thalib, yang mana Abu Thalib ini sangat menjaga, sangat sayang lawan Nabi. Lalu Nabi sedih. Lalu Allah Ta'ala ingin menghibur Rasulullah dengan dibawa ke jalan. Nah, kita pun bisa juga sedih ya Pak. Dan karena awak sakit-sakitan, laki anak begini pula sedihnya kan. Nah, bawa menjadi sesuatu yang supaya hati kita ini jangan sakit hati, jangan galau, ini galau. Nah, jadi bawa berjalan melihat kekuasaan Tuhan, melihat kebesaran Tuhan. Tapi Nabi Muhammad sebelum dijalankan, hati Nabi itu diisi dengan ilmu, hati Nabi itu diisi dengan akhlak, hati Nabi itu diisi dengan hikmah-hikmah. Sehingga melihat apapun sesuatu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda pada kita. Kalau kita ini berjalan melihat kawal kawin, hendak kawin juga ya. Berjalan melihat kawal misi rumah, anak bola rumah, duitnya pada nabung. Berjalan melihat kawal mati, pindah mati. Kalau bisa kita melihat apa jadi, melihat apa, ambil hikmahnya. Khalaqal bil hikmah wa bawa 'alaiha ilma. Sampai Nabi itu melewati neraka. Melihat Nabi itu orang disiksa dalam neraka. Dikatakan oleh Nabi, dilihat Nabi di neraka itu banyak orang jahil masalah agama. Kada tahu di sifat 20, kada tahu di rukun-rukun, kada tahu tentang akhlak di dalam hati. Nah, jadi masuk neraka itu akibat bungul masalah ilmu agama. Kadang-kadang kita ini
yang sudah beranak bercucu, isi anak 2 losen, tahunnya sih dia tahun akalnya ke pokok mandi, tahunnya sih, aku bisa mulai anak dia. Ada juga di tahun ini kenapa pokok mandi 2 di sini. Kenapa 6 itu sabun dari lo, pokok lagi beli dah. Nah, gimana? Jadi kita jangan mengaji. 60 ada masih ulama-ulama yang membuka majelis. Kita datang ke majelis, hakikatnya majelis Rasulullah SAW. Kalau kita berilmu, ilmu disampaikan kepada ahli rumah tangga kita. Seper-20 dibaca, perukunan dibaca, termasuk ilmu tasawuf dibaca. Dulu abah berusah kumpul pengajian, nang dibaca sini ilmu nang tiga ini. Bahkan sini nak menyampaikan kita kenal dengan Allah, kenal dengan hukum-hukum Tuhan, kenal lagi kita tuh adab-adab di dalam ibadah. Biar kita ini mahaul membalas biasa sih, luar biasa jasa-jasa beliau. Mudah-mudahan beliau selalu mendapat rahmat dan keridhaan Allah kepada beliau. Sehingga Rasulullah ketemu dengan Allah, nangkawa mendapat Tuhan di dunia di waktu bangun cuma Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dibaca Nabi tatkala ketemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul. Itu yang dibaca Nabi. Segala kehormatan, segala keberkahan, segala kebaikan semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala menjawab dengan ucapan assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Keselamatan, kesejahteraan selalu terlimpah kepada engkau wahai Nabi. Nah, ini kalimat ini sangat bagus diamalkan. Jangan terus kumpul kalimat salam ini bagus kita baca setiap hari 100 kali. Yakinkan ucapan salam yang kita ucapkan dijawab oleh Nabi. Ujar Nabi ikam selamat. Apabila Nabi yang mengatakan selamat, pasti kita akan diselamatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi mengatakan kepada Allah, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Nabi kadang-kadang lawan kita. Nabi sampaikan salam kita kepada Allah. Nabi sebut salamnya hamba-hamba Allah yang soleh. Tadi hebatnya Nabi, kasih sayangnya, perhatiannya lawan kita. Sampai kita ini diucapkan salam kehadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi ini luar biasa kasih sayang. Sehingga umat Islam mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semua alam, semua makhluk mengatakan Allah sebagai Tuhan, Nabi sebagai Rasulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebut namanya di kalimat yang sempurna, kalimat syahadat. Bahagia minta banyak, gasan tahu banyak ni gasan manusia. Hanya bacaan sendiri, tanggung bulu-bulu, bacaannya tujulah belum nambah bulu. Keempat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Minum langsung kerja. Padahal hanya bacaannya pantunnya, tapi yang hebat itu syahadat itu ya. Kembali membaca syahadatnya enggak sakit.
yang ada Tuhan Nabi Muhammad sebagai kenyataan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak kita baca-baca bacaannya, tapi yakinnya itu. Tentu yakin sama jauh itu ada gurunya, ada bimbingannya. Bahagialah kawah berjalan di sungai. Ada basah bagi sidin, ada basah sandal sidin. Awal melihat kenapa yang kita baca? Awal kayak betulan ya Pak. Di sini bacanya hanya Bismillah aja. Orang bacanya Bismillah aja. Aku cobalah. Kalau tinggal di sini coba. Sabab yakinnya ada sama, ilmunya ada sama. Pembantu yang mengaji tauhid itu untuk mengkatakan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa oleh-oleh yang didapat Nabi di malam itu adalah masalah sembahyang. Nah, sembahyang ini perlu kita jaga. Habibu al-sholati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hai semua hamba-hambaku, jagalah sembahyang. Yang kelima waktu itu dijaga. Lebih-lebih lagi dijaga sembahyang subuh, kalau sembahyang siang ini banyak manusia lupa loh sembahyang. Tentu nama sembahyang itu ada bacaan yang dibaca, ada gawian yang digawi. Lawan hanya hati musyahadah itu sembahyang. Namanya sembahyang itu ada bacaannya, ada gawian yang dibaca. Dan ini dijaga sembahyang. Kalau bini kada ingat, nah laki nak ingat apa? Kalau laki kada ingat, bini nak ingatkan. Kita wujudkan di rumah tangga kita ini saling tolong, bertolong. Saya kong nak kada ingat, nak saya kong nak ingat. Abahnya sembahyang. Apabila itu abahnya lo sembahyang, mama upahnya. Dia laki nak upahannya, tapi akan susunya. Laki melihat itu susu berempung, ada susu bebek. Nah, kakak mau sembahyang, melihat. Jadi harus ada iman itu. Penting kita wujudkan supaya beribadah itu cangkal harus sama. Ingat akan upahannya, apalagi upahan Allah Ta'ala lebih lagi. Apabila mau sembahyang lagi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. So sembahyang ini ibadah yang mengumpul di dalam